Oke teman-teman, jadi di sini A516 5G di sini sudah mendapatkan update Android 15, teman, Android 15 dan One UI 7. Nah, di sini sebelum kita melakukan update, nah di sini kita akan nostalgia dulu ya. Nanti kalau misalnya udah berubah, nanti akan berubah teman-teman. Jadi kita sembari lihat ini, kita akan coba recording dimana ini nanti akan kita gunakan sebagai resource nostalgia teman-teman. Nah seperti itu, dimana nantinya kita bisa compare. Kita unset recorder. Oke, nice. Nah lalu dan di sini kita akan masukkan ke Oke, kita langsung saja. Kita mulai dari sini ya. Ini adalah home screen dari Android 14 dengan One UI 6. Nah, jadi ini One UI 6. Di sini kita bisa lihat di bagian about. Nah, ini dia information. Ini One UI 6.1 dan ini Android version 14 dan Google Play Store update-nya ini. Oke, seperti ini. Android patch di April 1 ya teman-teman. Dan di sini kalau misalnya kita lihat, ini adalah tampilan dari One UI 6.1 di mana ya ini memang cukup memanjakan mata juga teman-teman. Icon-iconnya itu aku juga suka. Aku suka icon yang semacam ini, jadi tidak terlalu dia itu tidak terlalu bevel gitu, jadi dia flat teman-teman. Nah dia flat seperti ini. Aku nggak tahu apakah nanti di One UI 7.0 itu akan berubah atau enggak. Dan ini untuk tampilan grupnya, tampilan grup dia kalau misalnya lebih, ini kita bisa swipe kayak gini teman-teman, seperti ini. Dan iya seperti biasa, ini tidak terlalu banyak berubah untuk home screen. Dan di sini ada search di bagian atas ini. Oke, dan ini sebenarnya ini masih belum terintegrasi Gemini, artinya Gemini itu masih belum terinstall di sini ya teman-teman ya, secara default. Jadi kita bisa install manual. Dan di bagian atas ini ya seperti ini teman-teman. Aku pernah bilang bahwa kalau misalnya dulu itu kan aku juga pernah menggunakan ini. Kalau kalian lihat yang aku gunakan ini, aku suka dengan tampilan notifikasi yang ada di A50s teman-teman, dimana itu nggak ada kotak-kotak kayak gini loh teman-teman ya. Seperti ini sebenarnya aku agak kurang suka, tapi ya it's fine, nggak masalah. Jadi ini kayak ada kayak gini ya, seperti ini. Dan ini smart view-nya, dan ini tuh dia One UI yang bukan One UI versi yang satunya ya, artinya versi yang core gitu ya, seperti yang A05s. Dan untuk yang A05s itu sepertinya dia akan mendapatkan di bulan Juni teman-teman. Jadi kemungkinan besar akan banyak sekali perbedaan. Dan di sini sebenarnya dari segi performa A16 ya, A16 5G ini banyak sekali yang disunat gitu ya teman-teman di sini ya. Dan ini harusnya dari segi performa teman-teman, dari prosesor, terus dari penyimpanan storage-nya juga sudah UF, terus di sini kan juga RAM-nya juga udah lumayan juga 8 GB. Ini sih harusnya teman-teman, harusnya di sini dia sudah bisa melakukan recording juga karena ini juga One UI yang normal ya, bukan yang core kayak gitu. Tapi di sini tidak tersedia fasilitas untuk record dan untuk kamera teman-teman ya. Kameranya kita sudah jelaskan di video kita sebelumnya bagaimana cara memaksimalkan kamera ya teman-teman. Kamera A15 5G dimana harusnya itu dia bisa sampai 4K loh. Tapi di sini cuman sampai, nah jadi di bagian aplikasi kameranya itu dia cuman bisa sampai tuh FHD doang teman-teman, seperti itu. Harusnya dia bisa lah UHD ya teman-teman, seperti itu. Dimensity 6300. Dan ini untuk tampilan dari kamera yang fiturnya cuma ada Pro, Panorama, Food, Night, Macro, Slow Motion, dan Hyperlapse. Nah seperti itu. Dan di bagian portrait ini ya teman-teman, dia support sampai full. Oke. Terus di bagian ini nih, nah bagian ini kamera setting dia juga mendukung high efficiency ya teman. Tapi di sini untuk high efficiency itu yang bagian foto ya, jadi bukan yang portrait. Dan ini ada scan QR, watermark kita bisa kasih. Terus ada selfie as previewed, swipe,
down to switch kamera ya. Terus ada HDR, teman-teman. HDR udah tersedia. Grid line juga ada, lokasi, dan di sini sudah. Untuk bagian video di sini kita bisa lihat ini tuh dia tidak ada OIS ya, jadi dia pakai AIS, jadi electronic stabilizer ya teman-teman, tapi ada stabilizer ya, video stabilization ya gitu ya teman-teman, seperti itu. Yang itu tidak benar-benar tidak kasar banget lah ya teman-teman, karena di A50s itu kan ada dua mode gitu ya, jadi yang stabilizer yang ini AIS-nya ya, sama stabilizer yang benar-benar itu stabil banget gitu ya teman-teman. Di A50s itu ada yang itu, tapi performanya akan turun gitu ya teman-teman. Oke, dan ya it's fine. Dan seperti itu, ini ada bagian settingnya. Mungkin nanti akan ada perbedaan. Home screen-nya ini bisa seperti ini teman-teman. Sebenarnya udah cukup bagus ya teman-teman untuk ini. Kita lihat ini sepertinya ini sudah kurang sedikit lagi. Oke, dan oke, kita akan ke sini ya, ke bagian widget. Untuk bagian widget seperti ini teman-teman, kita bisa atur appear top, terus ada oke sebentar di bagian sini nih. Nah ini dia, kita bisa buat stack ya teman-teman ya di sini. Jadi misalnya di sini kita mau tumpukan beberapa widget di situ. Misalnya di sini kita akan kasih kayak gini, nanti itu akan ditumpukkan di situ. Nah, jadi di sini itu nanti bisa kita kayak seperti ini. Jadi ini adalah mode stack ya teman-teman, stacknya. Jadi ini sebenarnya ini mengurangi ruang yang misalnya kalian pakai banyak widget gitu ya. Jadi kalian bisa pakai banyak ya. Di sini kan ada hitungannya dua, jadi satu tempat, jadi tidak makan tempat. Nah, gitu sih teman-teman ya. Oke. Terus di sini ya kita lihat, nah ini dia di bagian sini wallpaper and style-nya. Ya ini sudah mendukung color palette yang semacam ini. Jadi yang dia itu color palette-nya itu menyesuaikan wallpaper ya teman-teman, atau Android U, material U atau ya seperti itu. Nah terus di sini kita juga bisa kayak gini ya teman-teman, seperti ini. Terus di bagian tema, nah ini dia. Jadi ini langsung terkoneksi ke Galaxy Theme ya. Oke, tema sebenarnya ini udah ada banyak saya tema, cuman ya soalnya aku tidak terlalu suka ganti-ganti tema ya teman-teman. Aku lebih suka tema yang default gitu ya, seperti ini. Terus widget nih ya, ini bagian widgetnya itu ada banyak banget ya. Ini menyesuaikan aplikasi ya teman-teman, jadi aplikasi itu ada apa aja widgetnya. Dan di bagian setting ya ini tadi ya teman-teman, jadi untuk aplikasi gridnya itu dia bisa sampai 5:6, tapi aku biasanya pakai 4:6 itu ya untuk app scriptnya. Untuk yang home di sini aku biasanya pakai 4:6 yang ini gitu ya, dan ini bisa sampai 5:6 ya teman-teman, seperti itu. Terus oke, apalagi ya, ini ya about home screen-nya. Kita lihat di sini, ini One UI Home versi 15 nih, 15.1.3, the latest version di sini. Oke, dan oke. Terus kalau misalnya di sini kita tuh buka di sini, nah ini seperti ini teman-teman. Dan apakah ini dia support untuk split? Oke. Di sini juga sudah support untuk split ya teman-teman. Oke, di sini tadi kira-kira sudah menyeluruh ya teman-teman ya, untuk beberapa tampilan. Di sini kalau misalnya kita mau nostalgia ya seperti ini, sebenarnya cukup simple, tapi di sini memang ini settinganku seperti ini teman-teman. Jadi aku tidak neko-neko ya. Ini benar-benar settingan default awal, tapi ini sudah tak remake ya. Jadi sesuai dengan memang aku sukanya yang seperti ini. Jadi tidak default banget lah, seperti itu teman-teman. Teks juga tidak tahu ubah ya fontnya. Kita akan ganti kamera. Oke, kita udah ganti ke full HD ya teman-teman, jadi agar bisa menjadi lebih hemat. Nah seperti ini teman-teman. Dan sebenarnya di sini ini screen time juga aku tidak terlalu ini ya teman-teman, seperti itu. Dan oh ya, di sini aku pengen perlihatkan pada kalian untuk di bagian ini nih. Oke, ini di bagian edit ini ya. Nah ini dia. Ini adalah beberapa button yang tersedia nih, kalian bisa lihat. Mungkin nanti akan ada perubahan atau enggak, biasanya di bagian sini nih, seperti ini. Kalau misalnya ada tambahan gitu ya, misalnya bisa buat recording, itu akan jauh lebih bagus ya teman-teman. Dan ya ini seperti ini, cuman ada mikrofon, color inversion, color filter, terus color correction, live caption, extra dim, terus high contrast, NFC sudah ya, sudah tersedia. Terus di sini hotspot ya biasa teman-teman. Terus text screenshot ya seperti ini. Terus ini scan QR code sama multi control dan mode.
Dan di bagian sini ini ada song search. Ini juga menyesuaikan aplikasi yang kita tambahkan ya teman-teman. Di sini biasanya akan menambah button sendiri gitu ya. Terus ini ada record video, itu record video di kamera teman-teman. Jadi bukan record screen tapi record kamera. Ini juga ada nih. Jadi kita bisa langsung klik gitu, langsung masuk ke aplikasi kamera sama Q4. Terus ada Dolby Atmos dan di sini ada Create Note. Nah seperti ini, kalau nggak percaya di sini kita akan bisa masukkan di situ gitu tone. Terus ini ada brightness control. Oke, kita akan perlihatkan pada kalian ketika di sini untuk record ya. Di sini tuh dia langsung ke kamera, aplikasi kameranya gitu ya teman-teman. Dan ini tuh dia aplikasi kamera bukan bawaan ya teman-teman. Ini bukan aplikasi bawaan, jadi itu tadi adalah dari si aplikasi ini teman-teman. Jadi yang kemarin kita gunakan untuk itu ya, bagaimana cara memaksimalkan kamera dari A16 5G yang mungkin bisa dibilang itu kayak ya, ini memang seperti kayak entry level ya teman-teman. Ya seperti itu, yang walaupun itu bisa di-push seperti itu tapi dia maksimal ke situ. Dan ketika kita menggunakan aplikasi eksternal itu dia bisa sampai QHD gitu ya, 1440p untuk perekaman videonya gitu ya, seperti itu. Dan oke, lain-lainnya di sini ya, kalau misalnya kita mau split seperti biasa teman-teman di sini ya, untuk One UI gitu ya, bahkan dari yang One UI 3 pun yang lawas-lawas itu juga sudah tersedia split screen view gitu ya, dimana kita bisa melakukan split. Dan ini sebenarnya split itu sebenarnya dia cocok ya kalau misalnya di layar yang gede gitu ya, yang mungkin untuk tablet itu kayak cocok banget. Cuman kalau untuk smartphone saya rasa itu tidak terlalu signifikan ya untuk kecocokannya gitu ya teman-teman, karena memang layarnya itu cuma terbatas kayak gitu. Tapi ya bisa kita gunakan untuk split screen yang seperti, jadi ini bisa begitu. Dan di sini kalian sedang melakukan apa gitu ya di sini. Ya di sini juga bisa kayak gini. Ini yang namanya split screen dan ini kayak maksimal cuma 2 doang seperti itu. Dan kalau misalnya kalian gini kan, ini akan seperti ini. Dan di sini ya modelnya kayak gini teman. Dan kalau misalnya kalau kita mau hilangkan ya tinggal gini aja, nanti kan tinggal gini. Nah seperti itu, dan kita bisa close all juga seperti itu teman-teman. Dan untuk bagian sini kita juga bisa recent setting, ada show recommend app. Oke, terus ada lagi di bagian biasanya di bagian ini teman-teman. Device care. Nah ini, woi sudah siap. Sebentar, ini kita sedang nostalgia dulu. Ini untuk advanced feature. Ya tersedia labs, terus ada side button ya seperti biasa. Ya side button di sini. Terus ada multi window. Di sini swipe or split screen. Jadi di sini tuh ada multi window ini teman-teman. Dan mungkin di beberapa yang One UI Core itu tidak tersedia untuk ini, tapi ini tersedia full screen and split view, screen view seperti itu. Ada swipe for pop up view. Jadi misalnya kita aktifkan kayak gini, jadi misalnya kita swipe, ntar kita akan coba ya, ini swipe, malah dia jadinya ngerekam. Atau swipe nggak tahu. Oh harus gini Pak ya, oh iya bener ya, berarti kayak gini ya, drag and drop jadinya, malah bukan swipe gini. Itu di ini ya, di advanced feature multi window. Oke, ini ada one handle, terus ada screenshot ya, seharusnya ini ada. Wah ini kalau misalnya nanti ada untuk recording video juga bagus ya teman-teman. Dan ya dia hanya support JPEG dan PNG doang. Oke, itu ada fasilitas delete after sharing ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah share langsung otomatis delete. Terus di bagian sini juga ada dual manager. Alright, dan ini sudah siap ya sebetulnya teman-teman. Dan sebenarnya cuman di bagian window aja sih sebenarnya. Cuman aku juga penasaran kira-kira seperti apa gitu ya di situ nantinya ketika kita itu kita ganti gitu ya teman-teman. Ya seperti itu di permission advance. Oke. Oh ya, tampilan Play Store ya, aku lupa teman-teman. Biasanya Play Store juga dia akan berubah kali ya. Oke. Nah kira-kira seperti ini untuk Play Store-nya. Oke lah, entahlah. Clear all. Oke, kita akan langsung stop dulu teman-teman. Jadi ini sudah tersedia, sudah ready. Kita akan langsung ini sudah tersimpan di SD card ya harusnya. Oke, dan kita akan beginikan, langsung kita akan close. Oke, ready to install. Oh ya, sebentar. Di sini sistem ya, aku lupa. Ini aku tunjukkan di bagian device care-nya itu. Di sini kalian lihat ini untuk storage-nya ada 193 available teman-teman, dan untuk memorinya dari 8 GB itu dia 2,3 GB available.
padahal di sini 8 giga ya teman-teman. Ternyata dia bisa lah, entahlah ini konsep memori sepertinya gitu ya, dia akan mungkin dia akan menyesuaikan RAM ya teman-teman. Jadi semakin tinggi RAM itu akan semakin banyak aktivitas yang bisa dilakukan gitu ya, atau beberapa fitur yang disajikan oleh aplikasi yang dia bisa lebih maksimal. Tapi kalau misalnya semakin sedikit RAM itu kan biasanya kalau misalnya kita lihat di sini, ini sama-sama kita pakai software, kita install software, kita jalankan aplikasi yang sama, tetapi ini bisa sampai 5 giga gitu ya konsumsi dari RAM-nya gitu ya. Walaupun di sini sudah kita kurangkan, di sini kan ada langsung clean. Nah, seperti ini dia bahkan dia sampai 4 giga teman-teman, ini dalam kondisi kita sudah clean. Nah, seperti itu, padahal ketika kita memiliki smartphone dengan 4 giga gitu ya teman-teman, 4 giga itu clearnya ya 3 giga gitu, itu bisa lebih 1 giga dan yang dipakai cuman 2 atau 1,5 gigabyte gitu ya. Ya sepertinya kayak gitu, kayak ada selisih persentase gitu ya, secara persen gitu ya. Jadi jangan sampai melebihi persentase tersebut itu. Dan ini ada apps protection tuh biasanya pihak ketiga ya, ada ini biasanya jarang tak pakai. Dan ya ini storage aja ya teman-teman. Storage kalau kita lihat di sini, ini kita akan perlihatkan kalian di bagian internal. Ini biasanya yang ada di sebentar di sistem ya, kita akan lihatkan. Nah ini dia, jadi ini di Android 14. Jadi ini yang bawaannya teman-teman ya, bawaan ini sebelum kita upgrade ini seperti ini kira-kira ya. Ini udah tak hentikan untuk record screen ya, jadi ini record dari smartphone ini teman-teman ya. Dari sini kita lihat, nanti kita akan coba bandingkan ketika ini sudah diinstal Android 15 dan One UI 7. Oke. Dan di sini sistem, jadi yang dipakai di sistem itu dia 15 giga teman-teman. Untuk sistem ya, termasuk di sistem itu termasuk aplikasi bawaan ya teman-teman ya. Ini untuk Samsung ini dia memakan sampai 15.67 gitu ya, dan untuk aplikasinya dia sudah sampai 35 giga teman-teman. Dan ini ada other file, itu biasanya file-file lain ya teman-teman, tapi biasanya fokus ke sini ya, ke sistemnya itu segini. Apakah nanti akan berkurang atau malah bertambah ya, seperti itu ya. Karena di sini kita ini stacknya kayak gini ya teman-teman. Apakah nanti akan berubah? Di sini kita lihat ini untuk aplikasi Samsung yang ada di sini. Ini juga sebenarnya sudah berubah-ubah ya. Ini kayak jadi ada kayak bevel-bevelnya gitu ya. Dan kalau misalnya kalian bandingkan dengan aplikasi ikon-ikon yang aplikasi normal kayak gini kan, dia benar-benar flat ya teman-teman. Kita akan coba naikkan ya sini. Oke, ya kira-kira seperti ini ketika kita benar-benar naikkan teman-teman. Dan feel-nya sebenarnya ini malah jadi nggak kelihatan ya di jadi nggak kelihatan di sini. Oke, langsung aja di sini kita akan perlihatkan prosesnya. Ini langsung install ya di sini. Alright. Ini nanti kita akan dapat One UI 7 sama Android 15 ya. Security pack-nya masih, dan ini total sampai 3 giga teman-teman. Dan Android system updating teman-teman di sini di A16 5G, atau ini generasi yang belakangnya itu 6 ya teman-teman ya. Ibaratnya A yang belakangnya 6 itu dia kan yang paling rendah ya teman-teman. Bukan sih, yang paling rendah yang A06 dan ini A16. Ada di atasnya A26, di atasnya lagi A36, dan di atasnya lagi A56. Entahlah A4 kok nggak ada. Jadi 0, 1, 2, 3 dan 5, 4-nya diinggati gitu ya teman-teman. Dan entahlah ini nggak ada versi S-nya, padahal A05 itu ada yang versi S ya. 05 kan ada A05, A15 gitu ya. Itu ada yang versi S-nya gitu ya. Dan ini kayaknya enggak. Oke, di sini proses updating ya, kita sedang melakukan updating One UI. Oke, jadi di sini untuk review A16 5G One UI 6.1 dan Android 14 selesai ya teman-teman, dan kita nanti akan langsung ke One UI 7.0 ya berarti Oke, dari segi performa nanti kita coba apakah nanti akan malah jadi alert gitu ya. Dan ya storage tadi ya seperti itu, kita akan coba lihat nanti apakah ada perubahan yang cukup besar dari segi fitur-fiturnya, termasuk kamera juga gitu ya teman-teman. Seperti itu sih.
Oke, ini dia teman-teman. Jadi ini sudah update dan dia langsung keluar ini. Welcome to One UI 7.0. Dan ini dari atas udah kayaknya beda. Kita akan coba langsung start. Oke, tadi agak lama teman-teman di sini. Ada agak ngeblank sedikit. Tapi di sini oke, press and hold side volume down ya. Jadi untuk mematikan di sini. Oke, jadi ada hold side, power down dan button. Wow, cancel. Oke. Wow, press ini, nah kalau untuk yang ini dia mulai terintegrasi ke mini ya teman. Side button untuk akses ke mini. Jadi ini side button ya teman. Press and hold side button. Oke, seperti ini. Next, instant access notification and quick setting. Wow, ini ada beberapa hal yang di sini bisa kita lihat di ini ya, kayak semacam di sini ada beberapa informasi ada masuk di sini, kita bisa baca sendiri di sini. You are all set up. Oke, ready to enter this room. Kita lihat home dan wallpaper masih sama, dan kita lihat ini masih agak ini ya, tiba-tiba gelap gitu ya teman-teman, dan kayaknya ini masih wow, ada apa ini, dia masih kayak gini ya, ini close apps. Wow, masih belum normal kah atau masih ada bug? Oke, ini masih kayak tutorial teman-teman, dan wait, mungkin ini masih penyesuaian teman-teman. Oke, tetapi wow, ini kok jadi seperti ini gitu ya. Oke, wow, ini jadi seperti ini ya. Kayak lebih berat gitu ya. Tapi kita akan coba lihat nanti, ini mungkin baru penyesuaian. Dan untuk kamera kita lihat, pertama kali ya kita akan pastikan kameranya apakah masih sama. Oke, di sini ada kayak ininya udah berbeda ya teman-teman untuk tampilannya. Ini jadi seperti ini nih. Oke, dan ini kayaknya agak asing ya. Nah, di bagian sini nih, ini ada FHD-nya, kita lihat. Ternyata sama teman-teman, walaupun ini dia ini cuman layoutnya aja, dia bisa lebih luas untuk ini ya, untuk kamera tidak terlalu banyak tutup-tutupan gitu ya teman-teman. Dan ini kita bisa ubah dari sini ya teman-teman, seperti ini. Dan ya tidak ada perbedaan sama sekali nih. Kita coba full deh, full FHD maksimal dan tidak ada 60. Wow, sama aja bro, sama aja. Dan ini terlihat lebih ramping ya, jadi tidak langsung full kayak gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya aku suka yang full kayak gitu ya teman. Ini kayak gimana gitu ya, mungkin butuh penyesuaian ya. Dan ini search-nya itu sebenarnya aku suka yang search-nya itu di atas ya. Apakah ini masih bisa diatur ini agar search-nya itu di atas? Nggak bisa kayaknya teman-teman. Jadi itu nggak bisa men. Kita lihat di bagian home-nya, ini tetap sama ya. Wallpaper style, apakah ada yang berbeda? Tetap ya, dari material sama. Apakah ini ininya jadi kayak gini ya men. Kita lihat di bagian sini nih. Ini jadi agak ada bevel-bevelnya gitu loh teman. Dan ini kita bisa langsung ini di bagian SIM ya. Kita ke bagian software. One UI 7 dan Android 15. Saya pikir sih ada yang berbeda ya, tapi kita akan lihat di bagian sininya ya. Dulu itu apa sih? Ini kan. Dulu nampilkannya aku gimana ya? Nampilkan Android 15 ya, di bagian Android. Ini kayak spesifik. Kita lihat di sini, kalau misalnya di sini kita ini ya, animasinya kayak gini nih. Jadi itu jadi cepet ya. Ada animasi apa ini? Ini jadi kayak ini ya, koordinatnya kalau kita tekan di sini tuh. Ini untuk Android 15 ya, seperti ini. Dan di sini ya, untuk tampilannya kayak model stack yang semacam ini, kayak ada 3D-nya gitu ya teman-teman. Dan di sini seperti ini. Split screen, coba kita lihat split screen. Masih sama ya. Alright, dan kita lihat di bagian manajemen catatan ya. Ini notes, ini sih yang berubah, ini yang agak berubah teman-teman. Notification setting. Seperti ini ya men. Kita lihat di berarti kita harus di bagian pojok teman-teman. Dan ini tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda teman-teman ternyata di sini. Kita lihat di bagian sininya. Ini tetap tidak ada teman-teman, tidak ada. Kita lihat di bagian menu, edit. Di sini tetap tidak ada teman-teman untuk video record screen-nya, tetap aja sama aja dan tidak ada di sini. Jadi kita tidak perlu berharap lebih ya. Terus di bagian ini ya, berarti tadi kan ada sekitar 15 GB. Kita lihat di device care sekarang. Di sini untuk memorinya dia ya nggak beda jauh ya. Di sini 4 GB. Kita lihat ini, kita coba bersihkan deh. 3,5 ya. Terus storage ya, kita lihat apakah perbedaannya masih banyak atau gimana.
kita lihat show more. Jadi 15 ya sistem ya, masih ya sama ya 15 teman-teman. Oke, tidak ada perbedaan signifikan, tetapi di sini untuk yang paling kelihatan itu adalah di kamera, dan di sini untuk yang sudah tak buat teman-teman. Jadi di bagian widgetnya yang tak buat itu udah hilang. Jadi ini ada perbedaan sepertinya untuk bagian widget, termasuk widget kamera kita harus buat sendiri ya di sini karena udah berbeda mungkin ya di sini. Jadi yang tadinya udah tak buat di sini itu dihapus, dan di sini ada satu icon lagi, ada satu widget di mana ini tuh widget notes ya teman-teman, seperti itu di bagian sini. Dan ini untuk widget translate masih oke, seperti ini. Oke, bagian Play Store ini masih sama ya, sama jelas ya. Kalender ini ikonnya teman-teman, kalender yang berbeda ikonnya. Oke, it's fine. Oke, there is no difference ya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Ini bagian clock ya, bagian clock not now. Ini untuk alarm, work clock, so stopwatch dan timer. Ya, tidak ada sesuatu yang benar-benar ini malah jadi kayak gini nih ini apa jamnya jadi seperti ini teman-teman. Kita lihat ini apakah karena ini kurang besar. Oke, jadinya seperti ini nih. Jadi ini untuk detikannya, waktu ya, detiknya itu diikutkan, jadi tidak hanya menit ya teman-teman. Di sini di bagian atas ini ya teman-teman, yang ini kelihatan banget itu untuk bagian baterai ya, kelihatan. Dan ini seperti kayak nggak ada notifikasi ya di atas. Dan ini ternyata ini masih downloading ya, apps update ya, masih banyak yang ini masih belum diupdate semuanya, mungkin masih penyesuaian ya. Kita lihat aja nanti, kita akan coba untuk restart. Setelah itu ya nanti kita akan coba review ulang di sini ya menggunakan aplikasi AZ ini ya. Langsung kita akan coba lihat langsung ya. Kalau ini kan kita pakai kamera ini ya, mungkin kalian bisa lihat feelnya ketika tanganku itu geser-geser kayak gini teman-teman ya, geser-geser semacam ini. Cuman ini agak lebih detail lagi, kita bisa langsung record screen saja bro. Oke.